Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai kesekian kali ya untuk pertemuan mengenai peluang. Kali ini kita tidak menghitung namanya peluang ya, kita akan menghitung namanya frekuensi harapan. Tetapi untuk menghitung nilai frekuensi harapan, kalian harus mencari nilai peluangnya terlebih dahulu. Berarti bisa pada dadu, bisa pada koin, bisa pada bola, bisa dalam aplikasi lainnya. Oke, nanti kalian akan ada satu cara ya kan untuk mencari frekuensi harapan. Ya kan? Caranya bagaimana? Kalian nanti bisa lihat videonya pada tayangan berikut. Oke. Kemudian diingatkan untuk kalian selalu mencatat ya. Karena kalau kalian mencatat, insya Allah untuk pemahamannya akan lebih baik dibandingkan hanya mendengarkan saja. Oke, silakan catat bagian penting-pentingnya saja, tidak usah semuanya. Oke, semangat. Alhamdulillah kita sudah sampai pada materi berikutnya. Ini masih satu materi dengan peluang ya. Kali ini mengenai frekuensi harapan di sini ya. Mungkin banyak yang bertanya apa itu arti frekuensi harapan ya di sini ya. Oke, tentunya kalau kita melakukan suatu percobaan ya, kita pengen hasilnya itu optimal ya kan. Misalkan kita belajar yang sangat banyak ya proporsinya ya, tentu hasilnya akan optimal ya. Apabila kita berlatih terus menerus, otomatis hasilnya juga akan lebih optimal dibandingkan dengan berlatih yang jumlahnya sedikit ya, seperti itu ya kan. Intinya semakin besar percobaan atau latihan, maka semakin besar hasil yang optimalnya, seperti itu. Kalau dalam matematika, istilah tersebut dinamakan dengan kata harapan atau disebut juga dengan istilah frekuensi harapan. Ya, untuk jelasnya mari kita lihat ilustrasi berikut ya. Misalkan di sini ada satu buah koin ya. Di sini mungkin gambarnya lebih dari satu koin, tapi maksudnya adalah satu buah koin kita lempar satu kali ya. Kita lempar sebanyak satu kali ya. Kita lempar satu kali. Kalian sudah tahu bahwasanya satu koin ini mempunyai muka gambar dan muka angka ya kan. Kita lempar satu kali, otomatis peluangnya sama antara keluar muncul angka dan gambar ya kan. Peluangnya berapa ya? Peluang muncul gambar ya, atau harapan muncul gambarnya itu berapa, muncul harapan angkanya itu berapa, kita sama, yaitu setengah ya kan. 1/2 semuanya, ibaratnya peluangnya itu sama besarnya, berapa? 1/2 seperti itu. Ini kalau dilempar satu kali seperti itu. Kemudian kalau kita melempar 2 kali, bagaimana nilai frekuensi harapannya? Jika kita melempar 3 kali, bagaimana frekuensi harapannya? Apakah semakin besar? Apakah semakin mengecil? Atau bahkan ketika kita melempar 1 kali akan semakin besar sekali mungkin ya. Oke, mari kita akan lihat bagaimana hasilnya apabila percobaan pelemparannya itu lebih besar dari 1 ya. Kita akan lihat bersama-sama. Oke, di sini kita akan menentukan frekuensi harapan. Lebih tepatnya kita akan tahu ya bagaimana mencari frekuensi harapan tentang suatu kejadian. Di sini caranya frekuensi harapan FH sama dengan PA kali banyak percobaan. FH itu apa? Frekuensi harapan, PA-nya peluang kejadian. Berarti kalian sebelum mencari frekuensi harapan, kalian harus mencari yang namanya peluang kejadiannya terlebih dahulu. Oke, kita akan lihat bersama-sama untuk contoh yang pertama di sini ya. Jika mata uang logam dilempar 100 kali, tadi di sini ada satu uang mata logam dilempar 100 kali, berapa kali frekuensi harapan muncul angka? Oke ya. Kalian harus tahu bahwasanya untuk satu koin atau satu uang mata logam, itu titik sampelnya hanya 2 ya. Yaitu kalau nggak muncul angka berarti gambar, kalau nggak A berarti G. Kemudian NS atau uang sampelnya yaitu 2. Oke, berarti seperti ini ya. Kemudian di sini untuk mencari frekuensi harapan muncul angka, bagaimana caranya? Menggunakan cara FH sama dengan peluang kejadian kali banyaknya percobaan. Berarti di sini kalian mencari peluang muncul angkanya terlebih dahulu. Ya, kita lihat di sini karena peluang muncul angka, berarti kita lihat di titik sampelnya di sini yaitu angka. Angkanya ada berapa? 1, berarti NA-nya 1.
Kemudian NS-nya berapa? 2, sehingga 1/2. Sehingga PA atau nilai peluangnya sudah ketemu. Berarti kita tinggal mencari yang namanya frekuensi harapan. Nah ini, menggunakan cara PA kali banyaknya percobaan. PA tadi apa? Peluang muncul angkanya. Ada berapa? 1/2 ini. Kemudian dikali 100. 100 dari mana? Sudah diketahui di soal, yaitu banyaknya percobaan sebanyak 100 kali. Sehingga kalau dihitung untuk frekuensi harapannya, 1/2 dikali 100 sama dengan 50 kali. Oke, selanjutnya kita masih untuk contoh soal yang lain, yaitu contoh soal yang kedua untuk menentukan frekuensi harapannya. Caranya masih sama. Di sini mengenai dadu, ada satu buah dadu dilempar sebanyak 240 kali. Berapa frekuensi harapan muncul mata dadu ganjil? Oke, penyelesaiannya kita lihat bersama-sama di sini. Sebelum kita menyelesaikan, kita harus tahu bahwasannya satu dadu ini titik sampelnya atau mempunyai berapa sisi. Kalau satu dadu 6, dimana setiap sisinya itu ada nomor angkanya. Ada angkanya, yaitu angka berapa aja ya? Angka 1, angka 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga untuk ruang sampelnya ada 6. Oke, kemudian penyelesaiannya di sini. Untuk mencari frekuensi harapan, caranya adalah peluang kejadian dikalikan dengan banyaknya percobaan. Di sini berarti kita harus mencari peluangnya terlebih dahulu. Di sini kan frekuensi harapan muncul mata dadu ganjil, sehingga mencari peluang memuncul mata dadu ganjil terlebih dahulu. Cara mencari peluang yaitu NA/NS. NA-nya ini banyaknya kejadian, berarti yang mata dadu ganjil. Kenapa di sini 3? Kenapa 3? Yuk, kira-kira kenapa? Kita lihat di titik sampel. Mata dadu yang ganjil angka berapa saja? Angka 1, 3, 5. Ya, berarti ada 3 kejadian, yaitu angka 1, 3, dan 5. Sehingga NA-nya totalnya ada 3. NS-nya ruang sampel ada berapa di sini totalnya? 6. Sehingga 3/6 kalau kita sederhanakan menjadi 1/2. Sudah ketemu nilai peluangnya atau PA, sehingga kita bisa mencari nilai frekuensi harapannya, yaitu frekuensi harapan muncul mata dadu ganjil sama dengan FH sama dengan peluang kejadian dikalikan dengan banyaknya percobaan. Peluangnya sudah dicari, yaitu ketemunya 1/2 dikalikan dengan 240. 240 ini apa? Banyaknya percobaan, banyaknya pelemparan dadu tersebut sebanyak 240 kali. Sehingga kalau dihitung ketemunya 120 kali. Oke, selanjutnya kita langsung ke contoh soal yang terakhir saja ya. Ini cukup 3 contoh saja. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik intinya ya. Intinya kalau mencari frekuensi harapan, kalian harus mencari nilai peluangnya terlebih dahulu. Cara mencari nilai peluang yaitu NA/NS. Contoh yang ketiga di sini. Di sini ada 2 dadu dilempar bersama-sama sebanyak 288 kali. Berapa frekuensi harapan muncul mata dadu yang jumlahnya 8? Oke. Berarti kita harus tahu bahwasannya untuk mencari frekuensi harapan caranya adalah PA kalikan dengan banyaknya percobaan. Nah, di sini peluang muncul mata dadu berjumlah 8 kita cari terlebih dahulu dengan cara NA/NS. Jawabannya itu 5/36. Kenapa NA-nya 5? Alasannya adalah kita lihat pada tabel berikut. Kalau 2 dadu titik sampelnya ada berapa kemarin? Ini ya, ada banyak ya, sehingga ruang sampelnya ada 36. Sehingga kita untuk mencari peluang muncul mata dadu berjumlah 8, kita cari di titik sampel ini yang mana angkanya ketika dijumlahkan itu ketemunya 8. Berarti yang jumlahnya 8, 6 tambah 2 berapa? 8. Sehingga ini memenuhi. Ada lagi nggak ada, yaitu berapa? 5 dan 3 kalau dijumlahkan 8, 4 dan 4 kalau dijumlahkan 8, 3 dan 5 kalau dijumlahkan 8, 2 dan 6 kalau dijumlahkan 8. Sehingga NA-nya di sini 5. Karena di sini yang dijumlahi 8 ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Kemudian NS-nya, ruang sampelnya, banyak anggota ruang sampel di sini ada 36. Sehingga peluang muncul mata dadu berjumlah 8, 5/36. Berarti PA-nya sudah ketemu. Lalu langkah berikutnya adalah kalian mencari frekuensi harapan. Ya kan? Sehingga frekuensi harapan muncul mata dadu jumlahnya 8 adalah peluang kejadian dikalikan dengan banyaknya percobaan, yaitu 5/36. 5/36 tadi apa? Peluang yang sudah kita cari di sini ya. Kemudian dikalikan dengan 288. 288 itu apa? Banyaknya pelemparan dadu atau disebut juga dengan banyaknya percobaan.
Sehingga kalau kita sederhanakan ketemunya 40.